Pernah nggak sih Anda lihat ada kecelakaan di tempat kerja, terus langsung mikir, ah ini pasti gara-gara orang yang nggak hati-hati? Nah, hari ini kita semua bakal jadi detektif. Kita akan bedah sebuah insiden, tapi bukan sebagai kesalahan biasa. Anggap saja ini sebuah misteri yang bisa dipecahkan, di mana setiap petunjuknya akan membawa kita semakin dekat ke akar masalah yang sebenarnya. Oke, coba bayangin ya, ada sederetan domino yang berbaris rapi. Kecelakaan itu, entah itu cedera atau kerusakan, itu adalah domino terakhir yang jatuh. Tapi, apa yang bikin domino itu jatuh? Nah, untuk ngerti ceritanya, kita nggak bisa cuma lihat domino yang paling ujung. Kita harus telusuri balik, satu persatu, sampai kita nemuin dorongan pertamanya. Yuk, kita langsung aja masuk ke sebuah skenario. Sebuah kecelakaan terjadi, biasanya naluri pertama kita gimana? Cari siapa yang salah kan? Tapi sebentar lagi kita akan lihat kenapa pertanyaan siapa yang salah itu justru bisa ngejauhin kita dari kebenaran yang sesungguhnya. Ini dia berkas kasus kita, sebuah insiden forklift. Kalau dilihat sekilas, kerugiannya jelas banget. Ada korban luka, ada properti yang rusak, dan bisnis jadi terganggu. Ini adalah domino terakhir yang kita lihat jatuh dengan sangat keras. Jadi siapa dong yang salah? Si operator forklift yang ceroboh? Atau pekerja lain yang nggak waspada? Gampang banget emang buat nunjuk jari, tapi itu bukan cara kerja detektif. Menyalahkan satu orang, itu sama aja kayak menghentikan penyelidikan terlalu dini. Kita harus gali lebih dalam lagi. Nah, untuk melakukan investigasi ini, kita akan pakai sebuah alat profesional yang namanya model penyebab kerugian atau loss causation model. Anggap aja ini semacam buku panduan detektif kita. Alat ini bakal ngebantu kita melacak setiap domino ke belakang secara sistematis dari kerugian sampai ke sumber masalahnya. Nah, yang menarik dari model ini adalah cara kerjanya yang kebalik. Kita nggak mulai dari awal, tapi justru dari akhir. Kita mulai dari kerugiannya dulu. Baru kita mundur dan bertanya, insiden apa sih yang bikin rugi? Terus, apa penyebab langsung dari insiden itu? Dan apa lagi penyebab dasar di baliknya? Sampai akhirnya, kita temukan kegagalan sistem besar apa yang ngebiarin semua ini terjadi. Petunjuk pertama kita biasanya adalah hal-hal yang paling kelihatan di depan mata. Ini yang disebut penyebab langsung. Ada dua jenis nih. Pertama, tindakan tidak aman. Ini soal perilaku, contohnya ya kayak ngebut tadi. Kedua, kondisi tidak aman. Ini soal lingkungan, misalnya lantai yang licin atau area kerja yang terlalu padat. Keduanya ini adalah domino yang jatuh tepat sebelum kecelakaan itu sendiri. Oke, kita balik lagi ke kasus forklift kita. Begitu kita terapkan konsep tadi, langsung ketemu beberapa penyebab langsungnya. Si operator ngebut, itu jelas tindakan tidak aman. Tapi lihat juga kondisinya, nggak ada garis pengaman di lantai. Ruangannya sempit, plus nggak ada rambu peringatan. Ini adalah kombinasi maut antara tindakan dan kondisi. Eits, tapi kita nggak berhenti di sini. Detektif yang jago itu pasti akan terus bertanya, kenapa si operator ngebut? Kenapa kok nggak ada garis keselamatan di lantai? Nah, pertanyaan kenapa inilah yang akan membawa kita dari penyebab langsung ke pelaku yang sebenarnya, penyebab dasar. Nah, ini poin yang krusial banget. Penyebab dasar itu juga ada dua jenis. Ada faktor pribadi, ini berkaitan sama individunya, mungkin dia lagi capek, stres, atau kurang pelatihan. Terus ada faktor pekerjaan, ini yang berkaitan sama sistem. Misalnya peralatannya nggak dirawat, nggak ada pengawasan, atau prosedurnya amburadul. Dan ini langsung menjawab banyak hal di kasus kita. Ternyata, operatornya bukan sekedar ngebut. Dia baru kerja sebulan dan kebetulan lagi stres karena masalah keluarga. Itu faktor pribadi. Tapi yang lebih penting lagi, nggak ada supervisor yang ngawasin, forkliftnya sendiri ternyata nggak terawat baik, dan bahkan nggak ada aturan soal batas kecepatan. Nah, ini semua adalah kegagalan sistem. Ini faktor pekerjaan. Akhirnya, kita sampai di domino yang pertama. Ini dia biang keladi dari semua masalah, kurangnya kontrol. Ini bukan lagi soal satu orang atau satu tindakan. Ini soal kegagalan sistem manajemen secara keseluruhan. Sistem yang gagal bikin standar keamanan, gagal mastiin standar itu dipatuhi, dan bahkan standarnya sendiri mungkin nggak cukup bagus. Dan ini dia pengungkapan terbesarnya dalam kasus kita. Ternyata, supervisornya sendiri yang menyuruh seorang operator yang bahkan nggak punya lisensi resmi atau SEO untuk mengoperasikan forklift. Wow, ini bukan lagi sekedar kesalahan individu kan? Ini adalah kegagalan total dari sistem kontrol. Domino pertama didorong oleh sebuah keputusan manajemen yang buruk. Oke, kita sudah berhasil memecahkan misteri dari masa lalu.
Keren! Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita pakai pengetahuan ini untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan? Nah, sekarang kita beralih dari investigasi yang reaktif ke pencegahan yang proaktif. Jawabannya adalah manajemen risiko. Ini adalah sebuah proses untuk melihat ke depan. Jadi daripada kita nungguin domino jatuh, kita justru secara aktif mencari barisan-barisan domino yang berpotensi bahaya, lalu kita singkirkan sebelum mereka sempat jatuh. Salah satu alat utamanya adalah matriks risiko ini. Cara bacanya sebenarnya sederhana. Kita lihat seberapa mungkin sesuatu terjadi, lalu kita lihat juga seberapa parah dampaknya kalau sampai terjadi. Gabungan keduanya ini bakal nunjukin level risikonya. Yang kodenya T atau tinggi itu berarti butuh perhatian super serius. Sementara yang R atau rendah mungkin bisa ditangani dengan prosedur rutin. Oke, setelah kita tahu risikonya ada di level mana, gimana cara kita mengendalikannya? Ternyata ada panduannya, semacam hierarki, yang ngasih tahu kita cara paling efektif untuk membuat tempat kerja jadi aman. Coba kita lihat ini. Namanya hierarki pengendalian, dan ini penting banget loh. Bentuknya itu kayak piramida terbalik. Maksudnya, solusi yang ada di puncak, seperti eliminasi, itu jauh lebih kuat dan protektif daripada solusi yang ada di dasar, seperti penggunaan alat pelindung diri atau APD. Jadi prakteknya gimana? Eliminasi itu artinya kita buang bahayanya selamanya. Substitusi, kita ganti dengan sesuatu yang lebih aman. Rekayasa teknik itu kita pasang penghalang fisik. Kontrol administratif itu kita ubah cara kerjanya lewat aturan atau training. Dan APD sebagai benteng terakhir cuma melindungi si pekerjanya. Jadi, selalu usahakan untuk memilih solusi setinggi mungkin di hierarki ini. Jadi kalau kita gabungkan semua potongan puzzle tadi, sebuah gambaran yang sangat jelas mulai terbentuk. Ini semua bukan soal untung-untungan atau nasib sial. Ini dia kesimpulan utamanya. Kecelakaan itu bukan kejadian acak, tapi hasil yang bisa diprediksi dari sebuah sistem yang gagal. Kita nggak bisa cuma nyuruh orang untuk lebih hati-hati kalau mereka bekerja di dalam sistem yang buruk. Kita harus merancang sistem yang lebih baik, sistem yang membuat keselamatan menjadi hasil yang otomatis. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Sebuah investigasi yang baik itu nggak mencari kambing hitam. Tujuannya adalah mencari pemahaman. Kita mencari data dan fakta supaya kita bisa memperbaiki sistem, bukan untuk menyalahkan individu. Jadi, saya mau menutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk Anda. Coba pikirkan tentang lingkungan Anda sendiri. Bisa di tempat kerja, di rumah, atau bahkan dalam rutinitas harian Anda. Berdasarkan apa yang sudah kita bahas, kira-kira ada nggak satu domino, entah itu tindakan, kondisi, atau bahkan kegagalan sistem kecil yang bisa Anda identifikasi dan singkirkan hari ini juga untuk mencegah masalah di kemudian hari?